Oke, sudah. Ya, oke. Ini 1, 2, 3, 14 orang. Ya, oke, yang menyusul nggak apa-apa. Nanti. Oke, saya mulai ya. Selamat sore semuanya. Ya, hari ini saya akan apa? eh, memberikan perkuliahan untuk bagaimana kalau minggu lalu untuk minggu lalu sebentar ya, sebentar. Ya, maaf gangguan. Jadi minggu lalu ada beberapa yang saya berikan yang absen ganjil 2 minggu lalu itu praktek dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, dan juga ada minggu lalu itu dengan yang absen genap itu saya memberikan video bagaimana untuk membuat simulasi juga sama, hampir sama. Jadi ganjil sama genapnya sama, uh, materinya sama dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Tetapi di situ masih belum sampai di penyetingan IP ya, karena biar materinya juga sama, pemahamannya juga sama. Hari ini materinya saya akan melanjutkan ke bagaimana cara menyetingnya ya, bagaimana cara menyetingnya. Di situ barusan juga tadi saya juga mengupload sebuah kuis, jadi mengupload sebuah kuis, tinggal kalian coba, tinggal kalian praktekkan ya, tinggal kalian praktekkan di rumah atau di tempat kalian masing-masing itu bagaimana menyeting untuk apa namanya, sebuah jaringan. Jadi itu Cisco Packet Tracer itu tujuannya untuk membuat sebuah simulasi ya, simulasi awal atau simulasi sederhana saja sebelum kalian menerapkan atau mengimplementasikan jaringan yang kalian buat seperti itu ya. Jadi kalau hari ini tuh saya akan menjelaskan bagaimana cara menyetingnya ya. Kalau minggu lalu kan saya apa namanya, menjelaskan bagaimana membuat Cisco apa namanya, simulasi dari perangkat jaringan tersebut seperti itu ya. File oke. Terlihat semua apa yang saya share di layar, apa yang saya share di layar ya. Oke. Kalian bisa buka nanti, bisa buka ya, bisa buka aplikasinya. Ini kebetulan saya pakai aplikasi Cisco Packet Tracer-nya yang versi 8 ya, versi 8. Jangan pernah buka di bawah versi ini. Silakan download di versi 8 agar nanti bisa filenya bisa dibuka. Oke. Nah, di sini saya udah buatkan sebuah jaringan, filenya bisa dibuka. Nanti ada file PKT. Jadi ada file PKT. File PKT itu bisa kalian download, kalian buka di laptop kalian. Nah, di sini ini jaringannya sudah saling terkonek semua nih. Ini ada jaringan terkonek semua, ada pakai wireless, ini juga terkonek. Nah, terus ada di sini kabelnya juga sudah terkonek, hanya yang di sini yang belum terkonek seperti itu. Kenapa belum terkonek? Ada yang tahu? Kenapa terus masih merah seperti itu ya? Kenapa masih merah? Nah, ini pasti ada penyebabnya itu nanti. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Kalau pastinya saya ingin menghubungkan dari router ini bisa memberikan IP ke klien PC yang ada di bawahnya. Jadi sampai di sini tuh ada dapat IP, di sini juga dapat IP, di sini dapat IP, di sini dapat IP. Nah, ini juga dapat IP. Nah, kebetulan yang di sini ini sudah mendapatkan IP. Ya, ini bisa kalian lihat, itu ada port wireless 0, linknya up, IP address-nya 192.168.0.101/24. Ini sudah dapat IP. Tapi yang di sini sudah dapat IP juga sama, sudah dapat IP ya. Ini 192.168.0.100/24. Nah, terus apakah di sini dapat IP? Nah, di sini pastinya tidak, karena di port pas Ethernet 0-nya itu linknya up, tapi IP address-nya tidak ada.
seperti itu. Jadi bagaimana kita harus menyetingnya? Menyetingnya adalah dari router ini ya. Bagaimana cara menyetingnya atau bagaimana cara menghidupkannya? Tinggal kita klik saja, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Biasanya konfliknya itu di mana, terus interface-nya di mana, seperti itu. Interface-nya mungkin belum dinyalakan. Oke, kita nyalakan. Kita nyalakan berarti dia akan merubah change state to up, seperti itu. Oke, kita settingnya di mana nih? Settingnya adalah IP-nya setting di sini. 192 V4 address 192.168 ini 1.1. Subnetnya berapa? 255.255.255.0 seperti itu. Ya. Oke. Bisa diklik terus ditutup. Kita lihat settingannya sudah ada di sini. Ini berarti sudah ada. Di gigabit Ethernet 001 seperti itu. Apakah benar di 001 atau di 000? Kita tinggal tempelkan di sini. Ya. Kebetulan yang terhubung adalah di gigabit 000 ya, yang di router adalah gigabit Ethernet 0/0/0. Sedangkan yang di switch adalah gigabit 1/1/1 seperti itu. Berarti kita ada salah setting. Salah setting, tinggal perbaiki di di 00-nya. Kita kasih IP di sini 192.168.1. Kita ada 2.1 slash, nggak usah slash, langsung di-tab aja, dia akan muncul. Nah, di sini akan ada dua alamat IP karena kita pakainya gigabit Ethernet 0.0.0.0, berarti IP address-nya adalah 192.168.2.1/24. Ini di router sudah ada. Terus bagaimana biar klien di bawahnya dapat? Ini pasti kan di bawahnya tidak akan mendapatkan IP ya, tidak akan mendapatkan IP. Terus bagaimana biar dia mendapatkan IP? Adalah sekarang kita buka lagi, kita masukkan ke CLI-nya. Di sini CLI ini fungsinya adalah command line interface. Misalnya biasanya nih dipergunakan untuk untuk memanfaatkan atau menyeting beberapa konfigurasi seperti itu, ya. Oke. Oke, sebentar. Saya mau bertanya, apakah tampilannya kelihatan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nge-freeze. Untuk setting IP-nya tidak kelihatan ya, Pak. Oh, oke. Sebentar. Nah, itu saya mau tanya. Kalian ada terlihat tidak seperti itu? Sebentar ya, sebentar. Oke, yang setting IP-nya ini terlihat ya. Tadi, oke, masih load. Oke, ini setting IP-nya ya. Jadi routernya diklik, ya. Saya ulangi lagi, routernya diklik, nanti akan tampil seperti ini tampilannya, ya. Seperti yang kalian lihat itu, tampilannya akan kelihatan. Nah,
Di situ harus dipastikan tanda centangnya on, dan di sini juga on. Terus untuk setting IP-nya adalah melalui di sini IPv4 address-nya diisikan. Ini contohnya adalah 192.168.1.1, terus subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Itu 00 dengan gigabit Ethernet 0001 dan kalau yang tadi kan adalah contohnya yang terhubung adalah gigabit Ethernet 000 dengan gigabit Ethernet 0001 ya. Sebentar, saya lihat lupa ini. Oh, gigabit Ethernet 111 seperti itu ya. Ini gigabit Ethernet 111. Tapi yang diisi adalah yang di router. Terus bagaimana kita mau setting apakah di bawahnya bisa akan terhubung? Belum tentu ya, belum tentu terhubung. Oke, belum tentu terhubung. Berarti kita akan setting lagi namanya dengan IP automatic atau IP DHCP server. Jadi dynamic host client protocol seperti itu. Jadi CLI-nya diklik, kita klik di sini. Kita klik di ini, ini fitur CLI-nya. Ini exit-kan dulu biar kita sama-sama mengerti. Exit, terus router pagar, kita ketik enable. Habis itu baru kita ketik configure terminal. Ya, akan muncul seperti itu pastinya. Baru kita buat yang namanya interface. Interface itu kan karena interface-nya tadi adalah di sini adalah interface gigabit Ethernet 00, berarti kita harus ketik. Jadi interface gigabit, bisa di tag aja langsung jadi internetnya 0/0/0, di enter ya, di enter berarti jadi config if-nya kita ketik IP address 192.168.2.1, subnetnya 255.255.255.0, enter ya. Jadi setelah itu di enter, kemudian ketik no shutdown ya. Habis itu kita ketik exit lagi, baru kita buat lagi yang namanya pool IP DHCP pool. Namanya apa nih, misalnya networknya adalah network belajar, net belajar gitu, net belajar. Terus kita ketik lagi network 192.168.2.0.255.255.255.0, enter. Terus default router 192.168.2.1 ya, baru enter, baru di itu. Oke, sampai di sini dulu jelas ya, karena gambarnya harus terpotong-potong, saya balikkan lagi. Kembalikan lagi gambarnya. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini statusnya mengalami down. Ya, ini statusnya mengalami down ya, mengalami down. Kenapa mengalami down? Berarti ada satu permasalahan yang pastinya kita harus melakukan penghapusan dulu nih. Penghapusannya yang mana ya? Kita hapus dulu. Caranya tinggal pilih ini, tinggal diklik di silang yang di mana. Kita buatkan tarikan baru, atau misalnya kita perbaiki dulu deh switch-nya. Switch-nya kita perbaiki, mungkin ada harus kita ganti. Gitu.
Kita ganti, kita pasang yang kita pasang yang ini. Itu kita tutup, kita tarik lagi kabelnya. Karena kita sudah setting di gigabit Ethernet 000, itu kita klik di sini dengan gigabit. Salah, sebentar. Ini kayaknya ada yang salah. Dibenari dulu gigabit 000, baru kita pasang gigabit 14. Kita taruh di gigabit Ethernet 1024 seperti itu. Ya. Sudah akan terlihat gambar seperti ini. Seperti itu. Oh ya, harus dimatikan dulu ya, biar kalian tidak salah. Nah, itu kali salah saya menginformasikan, akhirnya kalian akan berbuat kesalahan yang sama. Sebentar saya perbaiki dulu. Nah, kemudian harus masuk power supply-nya. Nah, udah tinggal tunggu sebentar, harusnya udah mulai hijau semua. Nah, ini udah mulai hijau. Tinggal sekarang kita memeriksa nih. Tunggu sebentar, ini masih ada orange, masih ada ember warnanya. Nah, ini karena ini adalah komputernya masih tersetting DHCP, berarti kita harus melakukan satu lagi, config lagi, ya. Kita harus melakukan config lagi. Bentar, stop dulu. Kita harus melakukan config lagi nih di PC atau laptopnya, ya, yang tampil. Nah, ini seperti ini contohnya. Config-nya kita harus rubah nih. Ya, udah sebentar agak lambat ya. Nah, ini physicalnya kan seperti ini. Config-nya kita rubah. Di sini gateway-nya DNS IP v4-nya kita buat DHCP. Di sini juga buat DHCP. Nah, ini baru akan muncul IP seperti itu. Ini memastikan IP-nya sudah didapatkan. Jadi default gateway-nya sudah ada, sudah mendapatkan IP. Bagaimana cara ngeceknya lagi? Nah, ini bagaimana cara memeriksanya lagi? Bentar. Maaf, ini harus keluar masuk karena terlalu banyak yang harus saya tampilkan. Nah, ini dilihat nih. Berarti di sini sudah dapat IP 192.168.2.4/24. Yang di sini juga pasti dapat. Nah, tuh 2.2, 2.3. Nah, ini nggak dapat.
Berarti tinggal di setting config-nya lagi ya, internetnya harus dibuat DHCP. Setelah buat DHCP, nanti semua akan mendapatkan IP secara otomatis ya. Saya sekarang lebih banyak mengajarkan dengan menggunakan IP otomatis. Kenapa? Karena agar kalian tidak usah tidak bingung lagi nanti gitu kan. Ini harus biasanya kebutuhan IP-nya berapa ya gitu. Itu harus dipertimbangkan karena kalau tidak seperti itu biasanya akan menjadi permasalahan. Pada saat nanti menambah komputer, kalian harus setting lagi seperti itu ya. Jadi harus kalian setting lagi ulang satu per satu, baru nanti kalian hitung lagi jumlahnya berapa. Ya kalau ada catatannya, kalau tidak ada catatannya gimana? Ya sudah, selamat mendata ulang seperti itu. Jadi ini contohnya seperti ini. Nih si server ini mendapatkan IP 192.168.2.5. Terus si komputer ini tadi nggak dapat, sekarang sudah dapat. Ini juga dapat, ini juga sudah dapat, ini sudah dapat juga, ini sudah dapat juga, dan ini juga sudah dapat. Seperti itu. Mau ngecek, cara ngeceknya tinggal tinggal di oke. Oke, bentar. Jadi kalau mau ngeceknya, bentar. Jadi kalau mau ngeceknya seperti ini, simple sekali. Ya, ini kebetulan salah satu PC. Jadi ngeceknya tinggal kita buka ngeceknya tinggal buka terminalnya atau buka command prompt, ketik IP config. Nah ini kita bisa lihat dapatkan seperti itu. Terus gimana cara ngeceknya benar nggak nih terhubung dengan router? Routernya tadi berapa? Kita ingat tadi adalah routernya adalah biasanya di gateway nih 192.168.2.1. Berarti kita tinggal ping 192.168.2.1 enter. Ini menandakan pingnya jalan atau koneksinya terhubung dengan baik. Atau misalnya kita mau kita mau ngecek yang PC atau jaringan lainnya, boleh PC atau perangkat lainnya yang terhubung satu IP. Boleh, ini kebetulan yang 10, boleh nggak kita cek yang atasnya atau IP sebelumnya 192.168.2.9 enter. Jalan kan ya. Replay from ya. Replay from itu menyatakan perangkat atau PC yang terhubung ke jaringan tersebut terhubung dengan baik. Kalau dia tidak terhubung bagaimana, Pak? Ya, kita coba 192.168.2.11. Ada nggak? Nah, biasanya kalau responnya lama seperti ini, apalagi request timeout, berarti IP atau perangkat yang menggunakan address 192.168.2.11 itu tidak ada. Seperti itu. Ya. Jadi simpel kan? Susah, simpel atau bagaimana? Saya harus menjelaskannya bagaimana seperti itu. Jadi menyampaikannya sederhana sekali. Kalau dia tidak terhubung, artinya tinggal dilihat dia request timeout atau RTO. Terus kalau reply from itu perangkat itu terhubung dan IP itu dipergunakan oleh perangkat yang ada di sekitar jaringan tersebut. Kalau RTO berarti antara perangkatnya putus atau perangkat IP itu bisa dipergunakan seperti itu. Ya, ini kalau dengan command prompt, terus kita mau ngecek apa lagi nih? Biasanya di sini bisa kita cek. Sebentar, saya lupa nama aplikasinya ada.
Jadi itu bisa kita cek berapa sih IP yang terhubung atau bagaimana sih, seperti itu. Traffic generator bukan. Bukan, nanti deh, nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang terlambat tadi, nanti file video ini akan saya upload ya, paling lama 1 jam nanti, 1 jam ke depan ini akan saya upload. Jadi setelah kita selesai Google Meet nih, otomatis dari Google-nya akan mengolah videonya, tinggal nanti kalian bisa lihat setelah 1 jam dari kita ketemu secara daring seperti ini ya. Seperti itu sih. Nanti akan saya upload, saya akan push lagi, jadi biar kalian bisa melihat ulang bagaimana prosesnya. Bagi yang terlambat ya, kalau yang dari awal sih tadi sepertinya sudah lebih enak seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau bingung? Khawatirnya bingung, karena ya saya minta maaf sekali lagi karena hari ini tiba-tiba saya harus mensupport beberapa pekerjaan, jadi tidak bisa saya tinggalkan dan juga sangat beresiko juga dengan kalian, gitu, seperti itu. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk absensi nanti di saat kita ketemu tatap muka ya, seperti itu. Oke, saya mau tanya lagi satu. Minggu depan yang mau masuk kelas absen genap apa absen ganjil ya? Genap, Pak. Ya? Genap, Pak, genap. Kemarin disuruh orang pulang lagi. Gimana? Genap apa ganjil? Genap, Pak. Oke, yang genap ya masuk ya. Oke, yang ganjil minggu depannya lagi ya. Bentar. Ya, Pak. Sebentar, kalian itu kalau nggak salah tanggal 3 November masih bis genap, tanggal 10 itu kan galungan. Nah, aduh ini galungan lagi. Yang ganjil di tanggal 10, mohon carikan waktu ya. Saya minta maaf sekali. Carikan waktu untuk pengganti tanggal 10. Ya, tanggal 10. Kalian sudah punya nomor HP saya kan yang absen ganjil, bisa WA saya, kapan kalian untuk pengganti di tanggal 10, karena tanggal 9, pasti tanggal 9, 10, 11 itu perkuliahan tidak ada. Nah, perkuliahan tidak ada. Kapan kalian mau saya kasih pengganti seperti itu? Apakah tanggal 8 atau tanggal 12 atau tanggal 13 ya. Dan juga untuk labnya masalahnya, dan juga untuk labnya biar kalian juga mudah langsung bisa ke lab seperti itu. Bentar, jangan tanggal 8 ya, tanggal 12 atau tanggal 13 itu aja, di minggu itu saja, jangan tanggal 8. Saya khawatirnya tanggal 8 tuh bagi kalian agak sedikit ya, saya sih bukan paling seneng hari kejepit, bukan, lebih baik di tanggal 12 atau tanggal 13 saja seperti itu ya. Tanggal 8 oke lah, kita skip dulu tanggal 12 atau tanggal 13. Nanti masalah lab saya akan koordinasi dengan BAK jam berapa bisa, yang pasti yang absen ganjil kesepakatan bersama agar saya bisa kasih kelas pengganti untuk kalian di tanggal 10 seperti itu ya. Tolong WA saya agar saya pasti ingat tanggal 10 itu udah pasti libur, karena 9, 10, 11 itu libur galungan. Yang pasti itu saya ingat tanggal 12 atau tanggal 13. Nah, usahakan informasi ke saya itu sebelum tanggal 8 ya. Jadi saya bisa booking kelas dengan booking lab untuk kalian yang absen ganjil seperti itu. Ya.
itu ada WA-nya. Cuma kalau dimasukin grup tuh memang agak susah. Jadi harus kirim ke saya kode grupnya. Nanti saya join grup seperti itu. Oke, udah? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak, saya mau nanya, Ya, untuk absensinya saat tatap muka ya? ya, absensinya saat tatap muka. Nanti saat tatap muka yang absen genap itu kalau nggak salah sampai dengan minggu ini sudah 3 kali. 3 kali harus absen, jadi kalau minggu depan 4 kali. Sorry, minggu depan tuh 5 kali. Minggu depan tuh 5 kali. Seperti itu. Karena kemarin atau hari Senin tuh saya diinformasi BHK nggak bisa memberikan absen kalau tidak ada dosennya, seperti itu. Jadi untuk yang absen ganjil dan genap, kalau genap itu 5 kali, kalau yang ganjil itu kalau tanggal di atas di penggantinya di 12 atau 13 berarti dia dapatnya sama sih 3 kali jadinya. Yang genap aja jadi 5 kali, yang ganjil jadi 3 kali, seperti itu. Oke, Pak. Ya, jelas ya? Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, nanti sebentar 1 jam setelah ini kalian tunggu, saya akan uploadkan videonya. Jadi biar kalian juga bisa mengerjakan kuis. Kuisnya juga masa pengerjaannya 2 minggu, tenang saja, tidak usah buru-buru. Yang penting kalian bisa memahami, kalian bisa mengerjakan kuisnya dengan baik, dan juga nilainya bisa maksimal, seperti itu. Oke, mungkin sore ini cukup dulu dari saya, jadi biar kalian juga bisa melihat videonya lagi, mengulang lagi apa yang harus kalian kerjakan untuk kuisnya, seperti itu. Oke, terima kasih dari saya, selamat sore.